Hei bocah miskin, kalau lu bisa selesaikan tugas ini, jabatan OSIS ini gue serahkan ke lu. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi, tapi suasana lapangan sekolah sudah terasa panas. Upacara bendera baru saja selesai. Barisan siswa masih berdiri rapi ketika guru matematika maju ke depan mikrofon. Di tangannya ada lembar nilai ulangan yang seminggu lalu membuat seluruh kelas tegang. Angin berembus pelan, seragam putih abu-abu bergoyang tipis. Guru itu mulai menyebutkan nama satu persatu. Beberapa siswa tersenyum lega saat nilai mereka disebut. Beberapa lainnya menunduk kecewa. Suasana masih biasa saja, sampai satu nama terdengar jelas melalui pengeras suara. Tamara. Nama itu seperti memotong udara. Semua orang tahu siapa Tamara. Ketua OSIS. Cantik. Percaya diri. Selalu berdiri paling depan saat rapat. Selalu berbicara paling keras saat memberi perintah. Guru berhenti sebentar sebelum menyebutkan nilainya. Nilai merah. Lapangan yang tadinya tenang mendadak riuh. Beberapa siswa saling menatap. Ada yang menutup mulut menahan tawa. Ada yang berbisik pelan, tapi cukup keras untuk terdengar di sekitar mereka. Tamara berdiri di barisan paling depan. Bahunya tetap tegak. Dagunya terangkat. Namun sorot matanya berubah. Ada kilatan tersinggung yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tidak pernah berada di posisi ini. Ketua OSIS mendapat nilai merah. Di depan seluruh sekolah. Suasana terasa seperti pisau kecil yang menusuk harga dirinya perlahan. Di sudut barisan paling belakang, berdiri seorang siswa dengan seragam yang terlihat lebih kusam dibanding yang lain. Sepatunya sedikit terkelupas di bagian depan. Rambutnya rapi, tapi sederhana. Namanya Usman. Ia bukan siapa-siapa di sekolah itu. Jarang berbicara, jarang dipanggil, jarang diperhatikan. Namun pagi itu, matanya tidak melihat nilai. Ia melihat ekspresi Tamara. Ia melihat bagaimana beberapa siswi di belakang Tamara saling tersenyum tipis. Ia melihat bagaimana 1-2 siswa laki-laki menahan tawa. Usman tahu rasanya ditertawakan. Ia tahu rasanya berdiri diam, sementara orang lain merasa lebih tinggi. Upacara selesai. Barisan dibubarkan. Siswa mulai bergerak meninggalkan lapangan dengan suara ramai. Beberapa sengaja berjalan melewati Tamara sambil berbisik. Ada yang tertawa kecil. Tamara berjalan cepat menuju tangga gedung sekolah. Wajahnya kaku. Ia berusaha terlihat tidak peduli. Namun langkahnya terlalu cepat untuk disebut tenang. Usman memperhatikan dari jauh. Ia ragu beberapa detik. Lalu ia melangkah. Langkahnya tidak besar, tidak percaya diri. Tapi pasti, Tamara berhenti di dekat taman kecil samping aula. Ia berdiri membelakangi keramaian. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Usman mendekat pelan. Tamara. Suara itu tidak keras, tapi cukup membuat Tamara menoleh. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, suasana terasa sunyi di tengah hiruk-pikuk sekolah. Usman tidak tersenyum meremehkan, tidak tertawa, tidak menghakimi. Wajahnya justru tenang. Aku tahu soal materi kemarin, katanya pelan. Kalau kamu mau, aku bisa jelasin bagian yang kemarin bikin salah. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Tamara, kalimat itu terasa seperti tamparan. Dari semua orang di sekolah ini, kenapa justru dia? Seorang siswa yang selama ini tidak pernah ia anggap ada. Tatapan Tamara berubah tajam. Di belakang mereka, beberapa siswa mulai memperhatikan. Mereka berhenti berjalan. Rasa penasaran mulai muncul. Tamara melangkah 1 langkah mendekat. Kamu mau ngajarin aku? Suaranya pelan, tapi nadanya tajam. Usman tidak mundur. Ia tetap berdiri. Aku cuma mau bantu. Kalimat itu keluar tulus, tanpa nada mengejek. Namun di telinga Tamara, itu terdengar seperti penghinaan. Wajahnya memanas. Harga dirinya yang tadi terluka kini seperti diinjak. Siswa lain mulai membentuk lingkaran kecil tanpa sadar. Tamara tersenyum tipis, senyum yang tidak ramah. Oke,
katanya perlahan. Suaranya kini mulai meninggi. Kalimat berikutnya membuat suasana mendadak berubah. Dan untuk pertama kalinya, seluruh siswa menyadari bahwa pagi itu belum benar-benar selesai. Senyum tipis di wajah Tamara perlahan berubah menjadi senyum meremehkan. Lingkaran siswa di sekitar mereka semakin rapat. Beberapa berdiri sambil menyilangkan tangan. Beberapa lainnya sudah mengeluarkan ponsel, seolah mencium drama yang akan terjadi. Tamara melangkah lebih dekat hingga jaraknya dengan Usman hanya 1 langkah. "Kamu mau bantu aku?" Kalimat itu ia ulang. Kali ini lebih keras. "Aku ini ketua OSIS." Suaranya meninggi, cukup keras agar semua orang mendengar. "Dan kamu pikir kamu lebih pintar dari aku?" Usman tetap berdiri tenang. Wajahnya tidak berubah. Ia tidak tersenyum, tidak menunduk, hanya menatap dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Aku nggak bilang lebih pintar," jawabnya pelan. "Aku cuma ngerti materinya." Beberapa siswa tertawa kecil. Tamara merasa seperti api kecil dalam dadanya baru saja disiram bensin. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa siswa yang selama ini jarang ia perhatikan berani berbicara setenang itu di depannya. Ia berbalik sebentar, menatap siswa lain yang menunggu dengan wajah penasaran. Lalu ia kembali menatap Usman. "Kalau kamu merasa ngerti," katanya sambil mengangkat dagu, "buktikan." Suasana mendadak hening. Tamara melanjutkan dengan suara tegas. "Kebetulan banget. OSIS lagi punya masalah besar." Beberapa anggota OSIS yang berdiri di belakangnya langsung saling melirik. Tamara menunjuk ke arah aula sekolah. Proposal kegiatan besar sekolah bulan depan belum beres. 2 minggu gak kelar-kelar. Sponsor belum mau tanda tangan. Ia kembali menghadap Usman. "Kalau kamu bisa selesaikan proposal itu dalam 20 menit saja, aku bakal serahkan jabatan ketua OSIS ke kamu." Kerumunan langsung meledak dengan suara kaget. 20 menit. Salah satu siswa berbisik tidak percaya. Proposal itu bukan tugas kecil. Itu dokumen tebal yang menentukan dana kegiatan tahunan sekolah. Bahkan tim OSIS saja masih berdebat soal konsep dan anggaran. Tamara menyilangkan tangan. "Kalau kamu gagal," katanya tegas, "kamu harus minta maaf di depan sekolah dan ngaku kalau kamu cuma sok tahu." Semua mata kini tertuju pada Usman. Beberapa wajah menunggu ia mundur. Beberapa yakin ia akan menolak. Beberapa berharap ia dipermalukan. Angin berembus pelan, menggerakkan daun di taman kecil itu. Usman diam beberapa detik. Ia menatap aula, lalu menatap Tamara. Wajahnya tetap tenang. "Proposalnya di mana?" Jawaban itu seperti memecah ketegangan. Beberapa siswa langsung berseru kecil. Tamara tidak menyangka Usman akan langsung menerima. Ia sempat terdiam 1 detik, lalu tertawa kecil. "Berani juga kamu." Ia memberi isyarat pada salah satu anggota OSIS untuk mengambil laptop dan berkas proposal. Kerumunan mulai bergerak menuju aula. Berita tentang tantangan itu menyebar cepat seperti api. Siswa dari kelas lain mulai berdatangan. Guru yang lewat berhenti karena melihat keramaian tidak biasa. Di dalam aula, kursi-kursi disusun setengah lingkaran. Tamara berdiri di depan dengan sikap percaya diri yang kembali muncul. Laptop diletakkan di atas meja panjang. Proposal yang selama ini jadi masalah dibuka di layar. Usman duduk di kursi depan. Ia melihat sekilas isi proposal itu. Halaman demi halaman penuh coretan revisi. Anggaran tidak seimbang. Konsep acara terlalu umum. Surat pengantar sponsor terlalu lemah. Tamara mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar, lalu menatap Usman. "Waktunya 20 menit, katanya keras. Semua siswa menahan napas. Tamara menekan tombol timer. Bunyi hitungan detik pertama terdengar pelan di aula yang kini mendadak sunyi. 20 menit. Itu waktu yang ia kira cukup untuk menghancurkan keberanian Usman. Namun ia tidak tahu, di balik wajah tenang itu ada sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan jarum waktu mulai bergerak. Detik pertama terdengar jelas dari ponsel Tamara.
Suasana aula yang tadi ramai kini seperti tertahan napasnya. Semua siswa berdiri atau duduk mengelilingi meja panjang di depan. Beberapa guru yang penasaran ikut masuk dan berdiri di bagian belakang. Usman duduk di kursi kayu sederhana. Laptop terbuka di hadapannya. Layarnya memantulkan cahaya putih yang mengenai wajahnya. Tamara berdiri tidak jauh dari meja, tangannya bersedekap. Tatapannya tajam, penuh keyakinan bahwa ini akan segera berakhir dengan rasa malu untuk Usman. Layar menunjukkan halaman pertama proposal. Judulnya besar, tapi konsepnya biasa saja. Usman membaca cepat. Matanya bergerak dari atas ke bawah tanpa panik. Tangannya belum menyentuh keyboard. Beberapa siswa mulai berbisik. Dia cuma baca doang. 20 menit nggak cukup. Paling 5 menit lagi nyerah. Tamara tersenyum tipis. 10 detik berlalu. 20 detik. Usman menarik napas pelan. Lalu tangannya mulai bergerak. Ia tidak mengedit sedikit demi sedikit. Ia menyorot hampir seluruh paragraf pembuka. Dan menghapusnya. Beberapa siswa langsung berseru pelan. Apa yang dia lakuin? Tamara mengangkat alisnya. Usman tetap fokus. Ia mulai mengetik ulang dari awal. Kalimat demi kalimat muncul dengan cepat. Konsep acara yang tadinya hanya bertema umum kini berubah menjadi lebih jelas. Ia menyusun tujuan kegiatan dengan ringkas. Ia menambahkan alasan kenapa sponsor akan diuntungkan jika ikut serta. Detik terus berjalan. 1 menit. 2 menit. Tamara mulai memperhatikan lebih serius. Usman tidak berhenti untuk berpikir lama. Seolah semua sudah tersusun di kepalanya. Ia berpindah ke bagian anggaran. Angka-angka di layar membuat beberapa anggota OSIS yang berdiri di samping saling melirik. Selama ini, mereka memperdebatkan rincian biaya tanpa solusi. Usman justru menyederhanakan daftar tersebut. Ia menghapus beberapa pengeluaran tidak penting dan memindahkannya ke bagian cadangan. 3 menit berlalu. Tamara masih berdiri tegap, tapi senyumnya mulai menghilang. Ia melirik layar ponselnya. Waktu berjalan lebih cepat dari yang ia kira. Usman berhenti sejenak. Bukan karena bingung. Ia hanya membaca ulang bagian yang baru ia tulis. Lalu ia membuka halaman surat pengantar sponsor. Ia tersenyum tipis. Surat itu terlalu panjang, terlalu berputar-putar. Tidak langsung ke inti. Usman menghapus sebagian besar isinya. Beberapa siswa terkejut lagi. Gila, dia hapus terus. Tamara mulai merasa sesuatu tidak beres. Ia tahu proposal itu bermasalah, tapi ia tidak pernah berani mengubahnya drastis. Ia takut salah. Usman justru terlihat tidak takut sama sekali. 5 menit berlalu. Guru pembina OSIS yang berdiri di belakang mulai mendekat. Ia menyilangkan tangan sambil memperhatikan layar. Usman menulis surat pengantar baru dengan kalimat sederhana. Tidak panjang. Tidak rumit, tapi langsung menjelaskan manfaat sponsor, jumlah audiens, dan keuntungan promosi. Tangannya bergerak cepat, namun rapi. 7 menit. Kerumunan semakin diam. Tidak ada lagi yang tertawa. Tamara merasakan telapak tangannya mulai dingin. Ia tidak menyangka Usman akan sejauh ini. Ia melangkah mendekat ke meja. Jangan cuma ganti kata-kata, katanya pelan namun tajam. Anggarannya juga belum tentu benar. Usman tidak menoleh. Ia membuka tabel anggaran dan mulai menyesuaikan angka berdasarkan konsep baru yang ia tulis. Ia mengurangi biaya dekorasi berlebihan. Ia menambah dana cadangan keamanan. Ia membuat perbandingan pemasukan dan pengeluaran lebih seimbang. 10 menit. Setengah waktu telah lewat. Beberapa siswa mulai saling memandang dengan ekspresi berbeda. Yang tadinya ingin melihat Usman gagal, kini justru terlihat penasaran. Tamara menelan ludah kecil. Untuk pertama kalinya sejak tantangan dimulai, ia tidak lagi sepenuhnya yakin. Di layar, proposal itu perlahan berubah bentuk. Bukan sekadar diperbaiki, tapi seperti dibangun ulang dari dasar. Dan waktu masih terus berjalan. Angka di layar ponsel Tamara menunjukkan 10 menit tersisa. Separuh waktu sudah hilang. Aula terasa semakin pengap, meski kipas di langit-langit berputar pelan.
Tidak ada lagi suara ejekan, tidak ada lagi tawa, hanya bunyi ketukan keyboard yang teratur dan napas orang-orang yang tertahan. Usman masih duduk tegak, punggungnya lurus. Tatapannya tidak lepas dari layar. Tamara berdiri di samping meja, lebih dekat dari sebelumnya. Ia bisa melihat setiap kalimat yang diketik. Ia bisa melihat perubahan demi perubahan. Proposal yang tadi terlihat berantakan kini mulai memiliki alur yang jelas. Tujuan kegiatan diringkas menjadi 3 poin kuat. Rencana pelaksanaan ditata berdasarkan urutan waktu yang masuk akal. Daftar sponsor dibagi menjadi kategori utama dan pendukung. Anggota OSIS yang selama ini menyusun proposal itu mulai terlihat gelisah. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Kenapa kepikiran kayak gitu ya?" Tamara mendengar bisikan itu. Ia tidak suka. Ia ingin Usman terlihat kesulitan. Ia ingin melihat tanda-tanda panik. Namun wajah Usman tetap datar. Tidak ada senyum sombong. Tidak ada ekspresi menantang. Hanya fokus. Di dalam dirinya, Usman juga merasakan tekanan. Ia sadar semua mata tertuju padanya. Ia sadar satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya dipermalukan. Namun ia terbiasa berada dalam tekanan. Ia teringat meja kecil di rumahnya. Lampu redup. Buku-buku bekas yang ia baca berulang-ulang. Ia terbiasa belajar dalam sunyi, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian. Baginya, keramaian ini hanya suara latar. Tinggal 8 menit. Usman membuka bagian terakhir proposal, yaitu penutup dan lampiran. Di situ letak masalah terbesar. Proposal sebelumnya tidak memiliki gambaran risiko. Tidak ada rencana cadangan jika cuaca buruk atau sponsor mundur. Usman menambahkan satu halaman baru. Judulnya sederhana. Rencana cadangan dan evaluasi. Beberapa siswa yang berdiri paling depan mulai saling menatap kagum. Guru pembina melangkah semakin dekat. Ia kini berdiri tepat di belakang Usman. Tamara merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia mencoba tetap terlihat tenang. "Kita lihat aja nanti," katanya pelan kepada salah satu anggota OSIS di sampingnya. Namun suaranya tidak lagi setegas tadi. 6 menit tersisa. Usman membaca ulang seluruh dokumen dari awal hingga akhir. Ia memperbaiki beberapa kata agar lebih jelas. Ia menyederhanakan kalimat yang terlalu panjang. Tangannya berhenti sebentar. Ia menutup mata 1 detik. Lalu mengetik 1 kalimat terakhir di bagian penutup. Kalimat yang singkat, tapi kuat. 4 menit. Beberapa siswa kini berdiri lebih maju. Aula semakin penuh. Bahkan siswa dari kelas lain mulai berdiri di pintu, mencoba melihat apa yang terjadi. Tamara tidak lagi tersenyum. Ia mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Mungkin ia telah meremehkan orang yang salah. 3 menit tersisa. Usman memindahkan kursor ke bagian awal lagi. Ia mengecek format. Ia merapikan margin. Ia memastikan setiap judul konsisten. Ia tidak terburu-buru. Justru ketenangannya membuat suasana semakin tegang. 2 menit. Tamara menggenggam ponselnya lebih erat. Ia ingin waktu berjalan lebih cepat. Ia ingin detik itu segera habis. Namun pada saat yang sama, ada rasa takut yang mulai muncul di dadanya. 1 menit. Aula benar-benar sunyi. Tidak ada yang bergerak. Usman meletakkan tangannya sebentar di atas meja. Ia melihat layar sekali lagi. Lalu ia menarik napas pelan. Timer berbunyi. 20 menit telah habis. Usman menutup laptop perlahan. Dan seluruh aula menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bunyi timer itu terasa lebih keras dari biasanya. Seperti palu yang mengetuk meja sidang. Usman membuka kembali laptopnya dan memutar layar menghadap Tamara serta guru pembina. Gerakannya tenang, tidak tergesa, tidak gemetar. Aula benar-benar sunyi. Tamara menatap layar itu tanpa bicara. Jantungnya berdetak lebih cepat dari yang ia inginkan. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat. Guru pembina melangkah maju. "Boleh saya lihat?" Usman mengangguk pelan. Guru itu mulai membaca dari halaman pertama. Beberapa detik pertama, ekspresinya biasa saja.
Lalu alisnya sedikit terangkat. Ia membaca lebih cepat. Ia menggulir halaman demi halaman. Beberapa anggota OSIS mendekat mencoba melihat dari samping. Wajah mereka perlahan berubah. Tidak ada lagi rasa meremehkan. Hanya keterkejutan yang semakin jelas. Tamara berdiri kaku. Tangannya yang tadi bersedekap kini perlahan turun ke samping tubuhnya. Guru pembina berhenti di bagian anggaran. Ia membacanya lebih lama. Lalu menatap Usman. "Ini kamu yang buat?" "Iya, Pak." Jawaban itu singkat. Guru kembali membaca. Ia menemukan tabel perbandingan biaya dan pemasukan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ia menemukan rencana cadangan jika sponsor utama mundur. Ia menemukan susunan acara yang lebih jelas, dengan pembagian waktu yang rinci. Tamara mulai merasa seperti berdiri di atas lantai yang retak. Beberapa siswa yang tadinya hanya ingin menonton kini mulai berbisik dengan nada berbeda. "Bagus banget. Lebih jelas dari yang lama." Guru pembina menutup laptop perlahan. Ia menatap Tamara. "Kamu lihat ini." Tamara melangkah maju dengan langkah yang tidak sekuat tadi. Ia melihat halaman demi halaman. Proposal itu memang berbeda. Lebih sederhana, tapi justru lebih kuat. Tidak ada kata-kata berlebihan. Tidak ada rencana yang terlalu tinggi. Semua terlihat masuk akal. Bagian surat sponsor yang baru membuatnya terdiam beberapa detik lebih lama. Ia tidak pernah menulis sejelas itu. Suasana aula masih hening. Tamara menelan ludah kecil. "Ini cuma teori," katanya akhirnya. Mencoba tetap tegar. Belum tentu sponsor mau. Usman berdiri perlahan dari kursinya. Ia tidak membantah dengan emosi. Ia menunjuk bagian perhitungan audiens dan keuntungan promosi. Kalau sponsor lihat angka ini dan tahu target pesertanya jelas, mereka lebih gampang percaya. Katanya tenang. Guru pembina mengangguk pelan. "Betul." Satu kata itu terasa berat bagi Tamara. Beberapa anggota OSIS kini menatap Usman dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari awal. Tamara merasa napasnya sedikit sesak. Ia tidak menyangka 20 menit bisa mengubah suasana secepat ini. Guru pembina lalu berkata dengan suara yang cukup keras, agar semua mendengar. "Proposal ini layak diajukan." Kalimat itu membuat aula bergemuruh pelan. Bukan teriakan, bukan sorakan besar, tapi cukup untuk membuat Tamara menyadari bahwa kendali situasi tidak lagi berada di tangannya. Ia menatap Usman. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seragam lusuhnya. Ia melihat ketenangan yang tidak ia miliki. Dan di momen itu, rasa percaya dirinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Namun semuanya belum selesai. Masih ada satu hal yang harus terjadi di depan seluruh sekolah. Dan semua mata kini kembali tertuju pada Tamara. Aula masih dipenuhi bisik pelan. Tatapan siswa bergantian antara Usman dan Tamara. Tidak ada yang berani berbicara keras. Semua menunggu satu keputusan. Tamara berdiri di depan meja, wajahnya tetap berusaha terlihat tenang. Namun sorot matanya sudah tidak setajam tadi. Ada getar kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Guru pembina memandang keduanya bergantian. Kesepakatannya jelas, ucapnya dengan suara tegas. Kalau Usman berhasil menyelesaikan proposal ini dalam 20 menit dan hasilnya layak, maka... Kalimat itu tidak perlu dilanjutkan. Semua sudah tahu kelanjutannya. Beberapa siswa mulai berdebar. Anggota OSIS di belakang Tamara terlihat cemas. Mereka tidak pernah membayangkan tantangan yang awalnya hanya ingin mempermalukan seseorang justru berbalik arah. Tamara menarik napas panjang. Ia menatap Usman. Wajah Usman tetap sama. Tidak ada ekspresi menang. Tidak ada senyum puas. Ia hanya berdiri dengan tenang, kedua tangannya di samping tubuh. Tamara sadar satu hal yang menyakitkan. Ia tidak bisa lagi menyangkal hasilnya. Proposal itu memang lebih baik, dan semua orang tahu. Aula terasa semakin sunyi. Tamara melangkah satu langkah ke depan. Sepatunya berbunyi pelan di lantai keramik. Ia membuka mulut, tapi tidak langsung berbicara. Selama ini, ia selalu menjadi orang yang paling yakin di ruangan manapun.
Ia selalu tahu harus berkata apa, selalu tahu harus bersikap bagaimana. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa kata-katanya terasa berat. Ia menatap kerumunan siswa. Beberapa yang tadi menertawakannya kini memandangnya dengan rasa penasaran. Beberapa terlihat menunggu dengan campuran simpati dan kejutan. Tamara kembali menatap Usman. Suaranya sempat terhenti. Ia menarik napas lagi. Kesepakatan tetap kesepakatan. Kalimat itu keluar pelan, tapi cukup jelas terdengar. Kerumunan mulai berbisik lebih keras. Tamara menegakkan punggungnya. Ia mencoba menjaga sisa harga dirinya. Aku bilang, kalau kamu berhasil, jabatan ketua OSIS akan aku serahkan. Beberapa siswa terkejut mendengar ia benar-benar mengakuinya. Tamara menelan ludah kecil. Tapi sebelum itu, lanjutnya, aku mau bilang sesuatu. Suasana kembali hening. Ia menatap Usman lebih lama dari sebelumnya. Tadi aku pikir kamu cuma sok tahu, katanya jujur. Aku pikir kamu cuma mau cari perhatian. Tatapan itu berubah sedikit. Tidak lagi penuh amarah. Ternyata aku salah. Kata-kata itu seperti beban yang akhirnya dilepaskan. Beberapa siswa saling memandang. Tidak semua menyangka Tamara akan mengakui kesalahannya secepat ini. Usman tidak menjawab. Ia hanya mendengarkan. Tamara memalingkan wajah sebentar, lalu kembali menatapnya. Kalau kamu mau jabatan ini, aku akan mundur. Aula benar-benar sunyi. Itulah momen yang sejak awal semua orang tunggu. Namun yang terjadi setelahnya justru membuat suasana berubah sekali lagi. Usman melangkah satu langkah maju. Dan jawabannya bukan seperti yang dibayangkan semua orang. Usman berdiri tepat di depan Tamara. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Seluruh aula menunggu jawabannya dengan napas tertahan. Jika ia menerima jabatan itu sekarang, semua orang akan menganggapnya pahlawan. Ketua OSIS baru. Siswa miskin yang menumbangkan pemimpin paling populer di sekolah. Namun wajah Usman tetap tenang. Ia menatap Tamara tanpa dendam. Aku gak mau jabatannya. Kalimat itu membuat aula seperti kehilangan suara sejenak. Beberapa siswa saling menatap, tidak percaya. Tamara sendiri terlihat kaget. Ia bahkan sempat mengerutkan dahi, seolah salah dengar. Kamu gak mau? Usman menggeleng pelan. Aku cuma mau buktiin kalau niat bantu gak selalu berarti meremehkan. Suasana berubah lagi. Kalimat itu sederhana, tidak dramatis, tidak penuh kemarahan, tapi justru terasa lebih kuat. Tamara berdiri kaku. Sejak awal, ia mengira Usman punya ambisi tersembunyi. Ia mengira Usman ingin mempermalukannya dan mengambil posisi tertinggi itu. Ternyata tidak. Usman melanjutkan dengan suara tetap tenang. OSIS itu tanggung jawab besar. Kamu sudah kerja buat itu. Aku cuma bantu bagian yang kamu belum sempat perbaiki. Beberapa anggota OSIS yang berdiri di belakang Tamara mulai menunduk malu. Guru pembina memperhatikan dengan wajah serius. Tamara merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Bukan marah, bukan malu karena kalah, tapi rasa kecil yang selama ini jarang ia rasakan. Ia teringat kembali momen di lapangan tadi pagi. Ketika ia ditertawakan, ketika harga dirinya terasa jatuh. Dan kini ia menyadari ia hampir melakukan hal yang sama pada orang lain. Ia hampir mempermalukan seseorang hanya karena penampilan. Suasana aula tetap hening. Tamara menatap Usman lebih lama. Seragamnya memang lusuh. Sepatunya memang tidak baru. Tapi ketenangannya barusan jauh lebih kuat dari jabatan apapun. Tamara menarik napas panjang. Kalau begitu, katanya pelan. Kamu jadi wakil tim penyusun proposal. Kamu ikut rapat OSIS mulai hari ini. Beberapa siswa berseru kecil. Itu bukan penyerahan jabatan, tapi itu pengakuan. Usman terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Tamara melanjutkan dengan suara lebih tegas. Sekolah ini butuh orang yang kerja, bukan cuma yang tampil. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan terbuka. Guru pembina mengangguk setuju. Saya setuju, ucapnya. Mulai sekarang, Usman membantu tim OSIS menyempurnakan proposal ini. Beberapa siswa mulai bertepuk tangan pelan. Tepuk tangan itu semakin lama semakin terdengar jelas.
Tamara menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali. Ia tidak lagi terlihat sombong. Waktu 20 menit itu benar-benar mengubah segalanya. Namun perubahan terbesar bukan pada proposal, melainkan pada cara seseorang memandang orang lain. Dan pagi yang awalnya dipenuhi tawa, kini berubah menjadi pelajaran yang terasa jauh lebih dalam. Sore itu, ruang OSIS terasa berbeda dari biasanya. Biasanya ruangan itu dipenuhi suara tawa keras, diskusi setengah serius, dan keputusan yang lebih sering ditentukan oleh Tamara seorang diri. Namun hari ini suasananya lebih sunyi. Di meja panjang tengah ruangan, laptop kembali dibuka. Proposal yang tadi dibuat dalam 20 menit, kini terpampang rapi di layar. Tamara duduk di kursi ketua, tapi kali ini posisinya tidak lagi terasa tinggi. Usman duduk di sisi lain meja, tidak di ujung, tidak di depan. Ia memilih kursi biasa di antara anggota OSIS lainnya. Beberapa anggota OSIS terlihat canggung. Mereka masih memproses kejadian siang tadi. Tamara membuka rapat dengan suara yang lebih tenang dari biasanya. Kita revisi lagi beberapa bagian sebelum dikirim ke sponsor. Tidak ada nada memerintah seperti biasanya. Ia menatap Usman. Bagian timeline masih bisa diperjelas. Usman mengangguk pelan. Ia tidak terlihat bangga. Ia langsung membuka bagian yang dimaksud dan mulai menjelaskan dengan sederhana. Kita tambahkan rincian jam mulai dan jam selesai, supaya sponsor tahu alurnya jelas. Penjelasannya tidak berbelit, mudah dimengerti. Beberapa anggota OSIS yang sebelumnya sering merasa bingung, kini mulai mengangguk. Salah satu dari mereka, Riko, yang biasanya paling vokal, angkat bicara. Kalau promosi lewat media sosial gimana? Usman menjawab tanpa ragu. Kita bikin jadwal posting terstruktur. Jangan cuma seminggu sebelum acara. Tamara memperhatikan cara Usman berbicara. Tidak ada nada ingin terlihat paling benar. Ia hanya menjelaskan. Dan yang lebih mengejutkan, suasana rapat menjadi lebih hidup. Ide-ide mulai muncul dari berbagai arah. Biasanya, banyak yang diam karena takut pendapatnya dipotong. Sekarang mereka mulai berani bicara. Tamara menyadari sesuatu. Selama ini ia terlalu ingin terlihat paling bisa. Ia ingin sempurna, ingin selalu benar. Namun 20 menit siang tadi membuka celah kecil dalam dirinya. Ia mulai belajar mendengarkan. Di luar ruangan, matahari mulai turun. Cahaya jingga masuk melalui jendela, menerangi meja rapat yang dipenuhi kertas dan laptop. Proposal semakin matang. Beberapa bagian diperbaiki bersama. Bukan lagi oleh satu orang saja. Saat rapat hampir selesai, Tamara menutup laptop perlahan. Kita kirim besok pagi, katanya pelan. Semua mengangguk. Usman mulai membereskan buku catatannya. Tamara menatapnya sebentar. Terima kasih. 2 kata itu keluar tanpa nada tinggi. Tanpa paksaan. Usman hanya mengangguk kecil. Hari itu bukan hanya proposal yang berubah. Struktur rapat. Cara berbicara. Cara memimpin. Semua mulai bergerak ke arah yang berbeda. Namun perubahan yang sesungguhnya belum benar-benar selesai. Karena tantangan sebenarnya bukan di aula tadi, melainkan saat hasil kerja mereka benar-benar diuji oleh dunia luar. Dan besok pagi, jawaban itu akan datang. Pagi berikutnya, udara sekolah terasa berbeda. Bukan karena upacara, bukan karena nilai ulangan, tapi karena satu email yang sedang ditunggu oleh seluruh tim OSIS. Proposal yang sudah direvisi semalaman itu akhirnya dikirim ke sponsor utama. Perusahaan besar yang selama ini menjadi penentu sukses, tidaknya acara tahunan sekolah. Jika mereka setuju, dana turun. Jika mereka menolak, semua kerja keras itu akan runtuh. Di ruang OSIS, Tamara duduk di depan laptop. Tidak seperti biasanya, ia tidak tampak santai. Tangannya menggenggam mouse sedikit lebih erat. Anggota OSIS lain berdiri di sekitar meja. Riko berjalan mondar-mandir kecil. 2 siswi duduk sambil menatap layar tanpa berkedip. Usman berdiri agak di belakang. Ia tidak terlihat gelisah, namun matanya fokus pada layar. Jam menunjukkan pukul 10 lewat 5 menit. Belum ada balasan.
Tamara mencoba terlihat tenang. "Kita tunggu saja," katanya, meski suaranya tidak sepenuhnya stabil. 10 menit berlalu. Ponsel salah satu anggota OSIS bergetar. Semua langsung menoleh. Tapi itu hanya pesan biasa. Suasana kembali sunyi. Usman melangkah mendekat. Biasanya mereka balas jam kerja, katanya pelan. Mungkin masih direview. Tamara mengangguk kecil. Ia sadar, kali ini ia tidak memimpin sendirian. Ia benar-benar menunggu bersama timnya. Tepat pukul 10.32, suara notifikasi email terdengar dari laptop. Semua langsung membeku. Tamara menatap layar. Email masuk. Dari sponsor utama. Tangannya sedikit gemetar saat mengklik pesan itu. Ruangan terasa mengecil. Semua mendekat, membentuk setengah lingkaran kecil di belakangnya. Tamara mulai membaca dalam hati. Wajahnya tidak langsung berubah. Beberapa detik terasa panjang. Lalu alisnya terangkat perlahan. Ia membaca ulang bagian tengah email itu. Riko tidak tahan. Gimana? Tamara menarik napas. Lalu ia membacakan kalimat inti dengan suara pelan, tapi jelas. Proposal yang dikirimkan tahun ini jauh lebih terstruktur dan profesional. Kami tertarik untuk mendukung kegiatan ini sesuai dengan rincian yang diajukan. Ruangan meledak oleh suara kegembiraan. Beberapa siswa bersorak. Ada yang menepuk meja. Ada yang menutup mulut tak percaya. Tamara sendiri terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum lebar. Itu bukan senyum kemenangan pribadi, itu senyum lega. Ia menoleh ke arah Usman. Tanpa kata, ia tahu siapa yang memulai perubahan ini. Namun email itu belum selesai. Tamara kembali membaca. Dengan catatan, kami ingin presentasi singkat langsung dari tim penyusun utama sebelum penandatanganan resmi. Suasana yang tadi riuh kembali hening. Presentasi langsung. Artinya, mereka harus datang ke kantor sponsor dan menjelaskan proposal itu secara langsung. Tamara menelan ludah kecil. Ia memang biasa berbicara di depan siswa, tapi di depan pihak perusahaan besar. Itu berbeda. Semua mata kembali tertuju padanya. Dan perlahan, tatapan itu juga bergeser ke arah Usman. Karena mereka semua tahu, siapa yang benar-benar memahami isi proposal itu sampai ke detail terkecil. Ruangan OSIS kembali sunyi setelah kegembiraan mereda. Presentasi langsung di kantor sponsor bukan hal kecil. Itu berarti mereka harus berbicara di depan orang-orang profesional. Orang-orang yang menilai bukan dari seragam, tapi dari isi dan cara menyampaikan. Tamara berdiri perlahan. Kita siapin presentasinya, katanya mencoba terdengar tegas. Namun kali ini, ia tidak berbicara sendirian. Ia menoleh ke arah Usman. Kamu ikut presentasi. Beberapa anggota OSIS langsung mengangguk setuju. Usman terdiam beberapa detik. Aku bantu, jawabnya singkat. Sore itu mereka tidak langsung pulang. Ruang OSIS kembali dipenuhi suara diskusi. Slide presentasi mulai disusun. Poin-poin utama dipadatkan. Anggaran ditampilkan dalam grafik sederhana. Tamara mencoba membawakan bagian pembuka. Awalnya ia berbicara seperti biasanya. Cepat dan penuh percaya diri. Namun kali ini, ia berhenti sendiri. Terlalu panjang, gumamnya pelan. Usman menunjuk satu kalimat. Langsung ke tujuan dan manfaatnya saja. Tamara mengangguk. Ia menghapus 2 paragraf dan menggantinya dengan 3 kalimat yang lebih jelas. Mereka berlatih berulang kali. Riko mengatur bagian teknis. 2 siswi lain membantu memperbaiki desain slide agar terlihat rapi. Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Cahaya matahari mulai meredup di luar jendela. Tamara berdiri di depan ruangan, mencoba lagi. Hari ini kami ingin memperkenalkan konsep kegiatan tahunan sekolah yang berfokus pada pengembangan kreativitas siswa. Kali ini suaranya lebih stabil. Usman berdiri di samping, menunggu bagian penjelasan anggaran. Ketika gilirannya tiba, ia melangkah maju tanpa ragu. Ia tidak berbicara keras, tapi jelas. Ia menjelaskan pembagian biaya, potensi audiens, dan strategi promosi dengan bahasa sederhana. Tidak berlebihan.
Semua anggota OSIS saling memandang. Mereka sadar, 20 menit di aula kemarin hanyalah awal. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama ke kantor sponsor. Gedung itu tinggi dan modern. Lantainya berkilau. Suasananya berbeda jauh dari sekolah. Tamara merapikan seragamnya. Usman berdiri di sampingnya dengan pakaian yang tetap sederhana. Namun kali ini, tidak ada yang menatap seragamnya. Mereka dipersilakan masuk ke ruang rapat. 3 orang perwakilan perusahaan duduk di seberang meja panjang. Senyum mereka sopan, tapi tatapan mereka tajam. Presentasi dimulai. Tamara membuka dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak lagi mencoba terlihat paling hebat. Ia berbicara sebagai bagian dari tim. Ketika giliran Usman menjelaskan detail anggaran, ruangan menjadi hening. Ia menjawab pertanyaan demi pertanyaan tanpa gugup. Salah satu perwakilan sponsor mengangguk pelan. Diskusi berlangsung hampir setengah jam. Dan ketika pertemuan itu selesai, mereka diminta menunggu di luar ruangan. Di koridor kantor yang sunyi, Tamara berdiri diam. Ia menoleh ke arah Usman. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa rasa gengsi. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka kembali. Perwakilan sponsor keluar dengan senyum yang berbeda dari sebelumnya. Dan keputusan yang akan mereka ucapkan akan menentukan bukan hanya acara sekolah, tetapi juga perubahan yang sudah dimulai sejak 20 menit itu. Pintu ruang rapat terbuka perlahan. Tamara dan Usman yang berdiri di koridor langsung menegakkan badan. Anggota OSIS lain yang ikut menunggu ikut mendekat. Salah satu perwakilan sponsor, pria berjas abu-abu dengan wajah tenang, melangkah keluar terlebih dahulu. Senyumnya tipis, tapi tidak dingin. Silakan masuk kembali. Mereka saling berpandangan sebelum melangkah masuk. Ruangan itu terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Cahaya dari jendela besar memantul di meja panjang yang mengilap. Map proposal tergeletak rapi di depan 3 perwakilan perusahaan. Tamara duduk dengan posisi tegak. Kali ini ia tidak menggenggam apapun. Tangannya tenang di atas meja. Usman duduk di sampingnya. Pria berjas abu-abu membuka pembicaraan. Kami sudah membahas proposal kalian. Kalimat itu membuat jantung Tamara berdetak lebih cepat. Secara konsep, ini adalah salah satu proposal sekolah yang paling terstruktur yang pernah kami terima. Tamara menahan napas. Usman tetap diam. Kami melihat pembagian anggaran yang realistis, perhitungan risiko yang jelas, serta strategi promosi yang matang. Perwakilan lain menambahkan dengan nada serius. Siapa yang menyusun bagian anggaran dan analisis sponsor? Tamara tidak ragu kali ini. Iya, katanya sambil menoleh ke arah Usman. Semua mata beralih ke Usman. Pria berjas itu menatapnya beberapa detik. Kamu kelas berapa? Kelas 11, Pak. Sudah pernah ikut kegiatan serupa sebelumnya? Belum secara resmi, Pak. Jawaban itu membuat salah satu perwakilan tersenyum kecil. Mereka saling bertukar pandang sebentar. Lalu pria berjas abu-abu itu menutup map proposal dengan tenang. Kami setuju menjadi sponsor utama kegiatan ini. Kalimat itu membuat Tamara hampir lupa cara bernapas. Beberapa anggota OSIS langsung menunduk menahan senyum lebar. Namun pria itu belum selesai. Dengan satu tambahan, suasana kembali tegang. Kami ingin mengadakan sesi pelatihan singkat tentang manajemen acara untuk tim OSIS sekolah ini. Dan kami ingin siswa yang menyusun analisis ini ikut dalam program mentoring kami. Semua langsung menoleh ke arah Usman. Tamara menatapnya dengan ekspresi campuran bangga dan tidak percaya. Itu bukan hanya persetujuan sponsor, itu pengakuan. Usman tidak langsung berbicara. Ia hanya mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Pertemuan itu ditutup dengan jabat tangan resmi. Saat mereka keluar dari gedung, udara siang terasa berbeda. Lebih ringan. Anggota OSIS mulai bersorak kecil begitu mereka cukup jauh dari pintu masuk. Tamara berhenti beberapa langkah dari trotoar. Ia menatap gedung tinggi itu sebentar. Lalu ia menoleh ke arah Usman. 20 menit kemarin, katanya pelan. Ternyata bukan cuma soal jabatan.
Usman tidak menjawab. Ia hanya melihat ke depan dengan tatapan yang sama tenangnya seperti saat duduk di aula kemarin. Namun hari itu bukan hanya proposal yang diterima. Seseorang yang selama ini dianggap biasa saja, kini berdiri sejajar tanpa perlu berteriak. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Kabar tentang sponsor utama yang resmi mendukung kegiatan sekolah menyebar cepat. Pagi itu, ruang guru ramai membicarakan keberhasilan tim OSIS. Beberapa guru bahkan memanggil Tamara untuk memberi selamat. Namun yang lebih mengejutkan, nama Usman mulai disebut-sebut. Siswa yang biasanya berjalan sendiri di lorong kini tidak lagi sepenuhnya tak terlihat. Beberapa teman sekelasnya menepuk bahunya. Ada yang tersenyum canggung. Ada yang sekadar mengangguk hormat. Usman tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan pada langkahnya. Tidak ada perubahan pada cara ia membawa tasnya yang sudah lama. Namun suasana di sekitarnya jelas berbeda. Di ruang OSIS, Tamara berdiri di depan papan tulis. Rapat persiapan kegiatan dimulai lebih teratur dari sebelumnya. Kita bagi tugas dengan jelas, ucapnya. Nggak ada yang kerja sendiri. Nada bicaranya tidak lagi keras, lebih tenang, lebih mendengar. Usman duduk di sisi meja sambil mencatat pembagian tugas. Riko mengurus teknis panggung. 2 siswi bertanggung jawab pada dekorasi dan publikasi. Usman diminta membantu koordinasi sponsor dan laporan keuangan. Semua berjalan rapi. Namun tidak semua orang menyambut perubahan itu dengan senyum. Di sudut kelas sebelah, beberapa siswa yang dulu sering meremehkan Usman mulai merasa tidak nyaman. Cuma karena proposal doang, salah satu dari mereka berbisik. Biasa aja kali. Bisikan itu sampai juga ke telinga Tamara suatu siang. Ia terdiam beberapa detik. Dulu mungkin ia akan membiarkan saja. Atau bahkan setuju diam-diam. Namun kali ini berbeda. Ia melangkah ke arah kelompok itu. Proposal itu yang bikin acara kita jalan, katanya tegas, tapi tidak marah. Kalau nggak percaya, kamu bisa lihat sendiri hasilnya. Suasana mendadak hening. Tamara tidak berbicara lebih panjang. Ia hanya menatap mereka sebentar, lalu berjalan pergi. Perubahan dalam dirinya terasa nyata. Sementara itu, Usman tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia pulang lebih dulu sepulang sekolah untuk membantu ibunya di rumah kecil mereka. Di malam hari, ia kembali membuka catatan. Bukan untuk mencari pujian, tapi untuk memastikan laporan sponsor benar-benar rapi. Ia tahu satu hal, keberhasilan bukan hanya soal menang satu kali, melainkan tentang menjaga hasil itu tetap berdiri. Di sekolah, persiapan acara semakin intens. Poster mulai dipasang, gladi bersih dijadwalkan. Sponsor mengirimkan materi promosi yang harus ditampilkan. Tamara berdiri di panggung aula saat latihan pertama. Ia melihat siswa-siswa yang bekerja dengan semangat. Ia melihat Usman berdiri di dekat meja kontrol, memeriksa daftar pengeluaran dengan serius. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian memimpin. Dan ia menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah ia pahami. Pemimpin bukan yang paling keras suaranya, tapi yang mampu membuat orang lain mau berjalan bersama. Namun ujian sebenarnya belum datang. Karena acara besar itu tinggal beberapa hari lagi. Dan semakin besar panggungnya, semakin besar pula kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Lapangan sekolah berubah menjadi lautan aktivitas. Tenda besar mulai berdiri. Panggung utama hampir selesai dipasang. Spanduk sponsor tergantung rapi di bagian depan. Suara palu, langkah kaki, dan instruksi saling bersahutan. Tamara berdiri di tengah lapangan dengan daftar cek di tangannya. Ia memanggil satu persatu koordinator untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Sound system sudah dites. Sudah. Dekorasi panggung masih finishing. Suasana terlihat terkendali. Namun di meja kecil dekat panggung, Usman sedang menatap layar laptop dengan wajah lebih serius dari biasanya. Ia membuka laporan pengeluaran terakhir yang dikirim vendor dekorasi. Angkanya tidak sesuai. Ia memeriksa ulang tabel, membandingkan dengan kontrak awal.
Selisihnya cukup besar. Ia mengerutkan dahi. Riko yang berdiri di sampingnya ikut melihat. Kenapa? Tagihannya lebih tinggi dari kesepakatan, jawab Usman pelan. Riko langsung terlihat panik. Kalau dibayar segitu, dana cadangan kita kepakai semua. Usman menutup laptop sebentar, menarik napas pelan. Panggil vendornya. Tak lama kemudian, seorang pria dewasa dengan rompi kerja datang menghampiri. Wajahnya terlihat sibuk, tapi santai. Masalahnya apa? Usman membuka kembali kontrak awal dan menunjukkan angka yang disepakati. Ini beda dengan yang ditagihkan. Pria itu melihat sekilas. Itu karena tambahan dekorasi kemarin. Tamara yang melihat percakapan itu langsung mendekat. Tambahan apa? Lampu panggung dan backdrop ekstra. Tamara menoleh ke arah Riko. Kita nggak minta itu. Riko menggeleng cepat. Suasana mulai memanas. Vendor itu terlihat sedikit defensif. Semua sudah dipasang. Kalau dibongkar, waktunya nggak cukup. Beberapa anggota OSIS mulai gelisah. Acara tinggal sehari lagi. Jika mereka membayar penuh, dana cadangan habis. Jika menolak, dekorasi terancam dibongkar. Tamara menatap Usman. Dulu, mungkin ia akan panik dan langsung menyalahkan orang. Sekarang, ia menunggu. Usman berdiri dengan tenang. Kita cek dulu tambahan, itu memang perlu atau tidak. Ia berjalan ke arah panggung, melihat langsung bagian lampu dan backdrop tambahan. Ia memeriksa daftar kebutuhan acara. Beberapa tambahan memang membuat panggung lebih megah, tapi tidak semuanya penting. Ia kembali ke meja. Kita bayar yang sesuai kesepakatan awal, katanya tenang. Tambahan yang enggak kita setujui, kita minta diskon atau dilepas. Vendor itu terlihat ragu. Tamara ikut berbicara dengan suara tegas, namun terkontrol. Kalau mau kerja sama jangka panjang, kita sama-sama jaga komitmen. Suasana hening beberapa detik. Akhirnya vendor itu menghela napas. Baik, kita sesuaikan dengan kontrak awal. Riko langsung terlihat lega. Masalah itu selesai tanpa teriakan. Tanpa panik berlebihan, Tamara menatap Usman dengan rasa hormat yang semakin dalam. 20 menit di aula dulu mungkin hanya soal proposal. Tapi hari ini, kemampuan tenang di bawah tekanan kembali menyelamatkan keadaan. Matahari mulai tenggelam. Lampu panggung dinyalakan untuk uji coba terakhir. Cahaya menyinari lapangan yang kini hampir siap menyambut ratusan siswa dan tamu. Tamara berdiri di depan panggung kosong, membayangkan besok. Ia tahu satu hal. Acara ini bukan lagi tentang membuktikan siapa paling pintar, melainkan tentang membuktikan bahwa perubahan yang dimulai 20 menit itu benar-benar nyata. Dan besok, seluruh sekolah akan melihat hasilnya. Pagi itu langit cerah. Lapangan sekolah yang kemarin masih dipenuhi kabel, dan peralatan kini berubah menjadi tempat yang rapi dan meriah. Tenda berdiri kokoh. Spanduk sponsor terpasang simetris. Kursi tersusun dalam barisan panjang. Siswa mulai berdatangan dengan wajah antusias. Guru-guru duduk di barisan depan. Beberapa perwakilan sponsor terlihat berbincang ringan di bawah tenda khusus. Di belakang panggung, suasana jauh lebih tegang. Tamara berdiri dengan seragam rapi dan pita kecil bertuliskan ketua OSIS di dadanya. Ia memegang naskah sambutan, tapi tangannya tidak lagi gemetar seperti dulu. Ia menatap Usman yang sedang memeriksa daftar terakhir di tangannya. Semua siap, katanya pelan. Usman mengangguk. Cadangan listrik juga sudah dicek. Tamara menarik napas dalam. Ia melangkah naik ke panggung saat namanya dipanggil. Sorotan matahari membuat panggung terasa hangat. Ratusan siswa dan tamu menatap ke arahnya. Dulu, ia mungkin akan menikmati sorotan itu sepenuhnya. Hari ini berbeda. Ia berdiri bukan untuk menunjukkan diri. Ia berdiri mewakili tim. Terima kasih atas kehadiran semua pihak, ucapnya dengan suara jelas. Acara ini adalah hasil kerja bersama. Beberapa siswa bertepuk tangan. Tamara melanjutkan sambutan dengan lebih tenang dari yang pernah ia rasakan. Ia tidak lupa menyebut tim penyusun proposal dan kerja keras anggota OSIS.
Dan untuk pertama kalinya di depan seluruh sekolah, ia menyebut nama Usman dengan nada bangga. Tepuk tangan terdengar lebih keras. Usman yang berdiri di samping panggung hanya menunduk kecil. Acara dimulai. Penampilan pertama berjalan lancar. Musik terdengar jernih. Lampu panggung bekerja sempurna. Jadwal berjalan sesuai waktu yang sudah disusun. Beberapa perwakilan sponsor terlihat tersenyum puas. Di tengah acara, salah satu perwakilan sponsor diminta naik ke panggung untuk memberikan sambutan singkat. Pria berjas abu-abu yang kemarin memimpin rapat berdiri di depan mikrofon. "Kami jarang melihat proposal sekolah yang sejelas ini," katanya dengan suara mantap. "Dan hari ini kami melihat bahwa perencanaan itu benar-benar diwujudkan." Sorotan kamera sekolah menyorot ke arah tim OSIS yang berdiri di samping panggung. Tamara merasakan dadanya hangat. Bukan karena pujian, tapi karena kerja keras itu benar-benar terlihat. Acara berlangsung hingga siang hari tanpa kendala besar. Di akhir kegiatan, ketika penampilan terakhir selesai dan tepuk tangan menggema, Tamara berdiri di belakang panggung menatap lapangan yang mulai kosong. Usman berdiri tidak jauh darinya. "Berhasil," ucap Tamara pelan. Usman hanya mengangguk. Namun yang benar-benar berubah bukan hanya keberhasilan acara, melainkan cara orang-orang memandang. Beberapa siswa yang dulu meremehkan kini datang menyalami Usman. Beberapa guru menepuk bahunya. Tamara melihat semua itu dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa hormat yang tulus. Hari itu bukan hanya tentang suksesnya acara, melainkan tentang bagaimana 20 menit di sebuah aula mampu mengubah arah banyak hal. Dan perubahan itu kini berdiri nyata di depan mata semua orang. Sore mulai turun perlahan. Lapangan yang tadi ramai kini kembali sepi. Kursi-kursi sudah dirapikan. Panggung mulai dibongkar satu persatu. Spanduk sponsor masih tergantung, tertiup angin lembut. Tamara berdiri sendirian di tengah lapangan. Ia memandang tempat yang kemarin menjadi awal dari semuanya. Tempat ia merasa harga dirinya runtuh karena nilai merah. Tempat ia menantang seseorang dengan emosi. Langkah kaki terdengar mendekat. Usman berdiri beberapa meter di belakangnya, membawa tasnya yang sama seperti biasa. Tidak ada jas mahal. Tidak ada perubahan penampilan. Yang berubah hanya cara orang memandangnya. Tamara menoleh. "Aku hampir mempermalukan kamu kemarin," katanya pelan. Suaranya tidak lagi keras seperti hari itu. Padahal kamu cuma mau bantu. Usman tersenyum tipis. "Aku juga gak nyangka bakal sejauh ini." Tamara menghembuskan napas panjang. "Aku pikir jadi ketua OSIS itu soal terlihat paling kuat." Ia menatap panggung yang hampir selesai dibongkar. Ternyata bukan. Angin berembus pelan. Tamara melanjutkan dengan suara lebih tenang. 20 menit itu bikin aku sadar. Selama ini aku terlalu sibuk jaga gengsi. Ia menatap Usman dengan jujur. "Terima kasih sudah gak ambil jabatan itu." Usman menggeleng kecil. Kalau semua kerja bareng, hasilnya lebih besar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Beberapa siswa lewat sambil menyapa Usman dengan senyum. Dulu mereka bahkan jarang memanggil namanya. Tamara memperhatikan itu. Bukan rasa iri yang muncul, melainkan rasa bangga. Ia teringat kembali detik pertama timer berbunyi di aula. Ia ingat senyum meremehkannya. Ia ingat keyakinannya bahwa Usman akan gagal. Dan kini, tepat 20 menit setelah tantangan itu dulu dimulai, semuanya telah berubah. Tamara melangkah satu langkah mendekat. "Aku masih ketua OSIS," katanya pelan. "Tapi mulai sekarang, kita pimpin bareng." Usman tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk. Matahari semakin rendah di ufuk barat. Cahaya jingga menyelimuti lapangan sekolah. Tidak ada sorakan. Tidak ada drama. Hanya dua siswa yang berdiri di tengah lapangan, menyadari bahwa perubahan terbesar sering lahir dari momen yang terlihat kecil. 20 menit. Waktu yang awalnya dimaksudkan untuk mempermalukan, kini menjadi waktu yang mengajarkan tentang rendah hati.
tentang menghargai, dan tentang melihat seseorang bukan dari penampilan. Lapangan itu kembali sunyi. Namun cerita tentang 20 menit itu akan terus hidup di antara siswa-siswa yang menyaksikannya. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang memandang Usman sebagai siswa biasa. Karena semua sudah melihat sendiri. Kadang, yang paling sering diremehkan justru yang paling siap membuktikan.